persediaan bahan baku. Pada kartu persediaan bahan baku ini kita menggunakan metode first in first out. Pertama masuk dan pertama dikeluarkan. Yang pertama kita entry adalah saldo awal. Yang kemudian kita isi pada kolom pada lajur saldo unitnya, harga satuan, dan kemudian harga satuan dikali dengan jumlah unit. Hasilnya kita letak pada lajur jumlah. Kemudian, jika terjadi transaksi pemakaian, maka kita isi pada lajur dikeluarkan. Pada unitnya kita isi pada lajur unit, harga satuannya pada harga satuan, kemudian harga satuan kita kalikan dengan jumlah unit, dan jumlahnya kita masukkan ke dalam lajur jumlah. Kemudian, jumlah unit saldo awal kita kurangi dengan jumlah unit dari pemakaian dan kita letakkan jumlahnya pada lajur unit di saldo. Kemudian dikalikan dengan harga satuan dan jumlahnya kita entry pada lajur jumlah. Selanjutnya, jika terjadi transaksi pemakaian, maka seperti itulah selanjutnya. Jika terjadi transaksi pembelian, maka kita akan menambahkan jumlah unit seberapa pembeliannya. Kita isi kepada kolom lajur unit, harga satuan, dan kita kalikan jumlahnya, kita entry pada kolom jumlah. Sekian, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada saat semua lajur pada neraca lajur sudah terisi, maka pastikan kita akan jumlahkan lajur rugi laba dan lajur neraca, di mana di sini ada perbedaan antara jumlah nominal debit dan nominal kredit. Maka perbedaan debit dan kredit ini tugas kita akan menghitung selisih, ya, selisih debit dan kredit. Pada saat posisi debit atau akun-akun beban ini lebih banyak daripada akun pendapatan di posisi kredit, maka perusahaan ini akan mengalami rugi. Atau sebaliknya, jika semua nilai nominal di posisi pendapatan itu lebih besar daripada beban, maka selisih debit kredit itu kita catat sebagai laba. Maka di sini kondisi PT Cahaya yang jadi fokus kita untuk menghasilkan produk laporan keuangan itu mengalami kondisi laba. Nah, pada saat kita sudah menghitung laba perusahaan, kita tempatkan nominal laba pada posisi beban, ya. Sini beban posisinya lebih kecil dibandingkan pendapatan. Nah, setelah itu kita jumlahkan, maka pastikan posisi debit dan kredit sama. Begitu juga selisih dari perhitungan beban dan pendapatan akan langsung kita tempatkan pada posisi balance sheet atau neraca, itu di posisi sebelah kredit dengan jumlah yang sama. Dan pastikan juga posisi debit kredit pada lajur balance sheet itu juga itu setelah ditambahkan dengan laba, maka posisinya juga harus seimbang debit dan kredit. Nah, baik, setelah neraca lajur atau worksheet selesai kita kerjakan, maka langkah selanjutnya kita akan langsung memposisikan semua akun pada laporan keuangan, di mana yang pertama langsung pada laporan neraca. Nah, neraca, proses pembuatan neraca ini hanya dengan memindahkan semua akun-akun yang sudah kita
tentukan di neraca lajur beserta nilai nominal itu kita pindahkan ke laporan neraca. Nah, pada posisi aset dan liabilities itu kita pisahkan menjadi kolom bersebelahan atau kita sebut dengan bentuk skontro ya. Ini berarti menandakan kolom aset dan liability kolomnya sebelah menyebelah. Nah, PT Cahaya kita menggunakan laporan neraca itu bentuk skontro. Nah, semua laporan aset itu kita posisikan pada kolom aset dan kita pisahkan antara aset lancar dengan aset tetap. Nah, setelah kita susun, maka akan kita totalkan total current asset dan total fixed asset itu menjadi total aktiva. Kemudian di posisi liability dan equity itu juga akan kita pisahkan, di mana ada current liability atau hutang lancar, itu juga kita pisahkan dengan long term liability atau hutang jangka panjang, dan kemudian baru kita menentukan modal yang tadi sudah kita hitung pada neraca lajur. Pada laporan neraca kita hanya tinggal memindahkan pada posisi equity, dan pastikan setelah kita totalkan semua total current liability dan equity, itu pastikan jumlah antara kolom aset dan liability itu pada posisi yang sama. Nah, kemudian untuk membuat laporan perubahan modal pada PT Cahaya, di sini kita menyajikan laporan modal awal, yang ini kita bisa lihat datanya dari laporan modal 31 Desember ya. Kemudian kita tambahkan dengan laba yang kita peroleh pada periode 31 Desember, yang ini juga tadi sudah kita hitung pada neraca lajur ya di sini. Ya, ini tinggal kita langsung pindahkan pada laporan rugi laba. Nah, setelah kita hitung laba, sudah bisa kita tentukan laba, maka selanjutnya kita tambahkan modal awal dengan laba yang kita peroleh di periode 31 Desember, maka akan kita perolehlah modal akhir, modal awal setelah ditambahkan dengan laba. Nah, untuk selanjutnya kita akan langsung menghitung laporan rugi laba pada PT Cahaya, di mana pada laporan ini juga kita susun urutan sesuai dengan semua akun-akun yang sudah kita pisahkan pada neraca lajur tadi, yaitu di mana pendapatan, semua akun-akun pendapatan dan akun-akun beban yang sudah kita peroleh nilai nominalnya, kita susun dalam bentuk laporan keuangan. Nah, seperti ini ya, di mana langkah awal kita menentukan pendapatan bersih. Pendapatan bersih, kemudian selanjutnya kita menghitung HPP. Nah, setelah kita peroleh HPP, baru kita menentukan pendapatan bersih sebelum adanya keuntungan. Prosesnya adalah penjualan kita kurangkan dengan HPP. Nah, baik, selanjutnya baru kita hitung semua beban-beban operasional pada PT Cahaya. Kemudian dari gross profit langsung kita kurangkan dengan semua total beban-beban operasional. Maka di PT Cahaya, setelah dihitung semua penjualan dikurangkan dengan HPP dan semua beban-beban, maka akan memperoleh
pendapatan operasi ya. Dan ini merupakan laba perusahaan PT Cahaya. Kemudian baru langkah selanjutnya kita hitung apabila ada pendapatan dan beban-beban di luar usaha, maka laba yang kita peroleh itu akan langsung kita tambahkan dengan pendapatan di luar usaha dan kita kurangkan dengan semua beban-beban di luar usaha. Nah, maka akan kita peroleh net profit before tax. Artinya di sini muncul laba bersih sebelum dikenakan pajak. Nah, hampir di semua perusahaan dagang pada saat ada memperoleh penghasilan pada akhir tahun, kita melaporkan kepada pihak pajak dan itu akan dikenakan pajak PPH atau pajak penghasilan. Nah, setelah kita hitung pajak, maka pendapatan laba yang kita peroleh itu akan langsung kita kurangkan dengan beban pajak. Maka itulah yang disebut dengan net profit atau pendapatan setelah pajak. Nah, baik, inilah produk jurusan akuntansi dalam proses menyusun laporan keuangan. Langkah-langkah dari mulai menyajikan neraca saldo, kemudian neraca lajur, sampai menyajikan laporan keuangan. Semoga jasa pembuatan produk menyusun laporan keuangan ini bisa berguna untuk sekolah, untuk